Harus ngopeni sapi walaupun sedikit, itu prinsip saya gini ya. Kalau sapi itu kan ibaratnya kita nabungnya nggak terasa gitu. Nabungnya nggak terasa, sedikit demi sedikit, tapi nanti ketika sudah waktunya dijual itu hasilnya baru bisa kita rasakan. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mampir di kandangnya Pak Guru. Pak Sinten Pak Jemari. Nah Pak Jemari ini kan tadi saya gini Pak, mampir di Pak Supri. Nah, ini direkomendasi untuk mampir ke Pak Guru. Pak Guru ini Pak Guru apa Pak? Kita boleh kenalan di video ini. Kebetulan saya guru SMP, mengajarnya PPKN. Wah penuh kebangsaan nih. Jelas. Pak ngapunten niki ambek guyon ambek cengengesan ngapunten nih Pak nggih. Kula biasa nek ngonten ngeten niki Pak, niki kita boleh minta inspirasi atau penyemangat diri untuk kaula muda seperti saya ini supaya tetap semangat walaupun punya pekerjaan lain, tetap ada pekerjaan ngingu sapi tentunya Pak. Ini mulai kapan Pak untuk peternak sapinya, boleh diceritakan juga? Saya sebenarnya ya mulai saya kecil, sebelum saya jadi guru pun saya memang sudah biasa ngopeni sapi. Terus kemudian ya memang inspirasi saya kenapa kok saya harus ngopeni sapi walaupun sedikit, itu prinsip saya gini ya. Kalau sapi itu kan ibaratnya kita nabungnya nggak terasa gitu. Nabungnya nggak terasa, sedikit demi sedikit, tapi nanti ketika sudah waktunya dijual itu hasilnya baru bisa kita rasakan. Jadi motivasi saya di sana. Kalau hari-hari kita tanpa ada kegiatan sampingan itu kok ya ibaratnya kerja, pulang kerja terus nggak ada kegiatan yang lain, ya hiburannya kurang ya. Memang saya suka sapi itu dari awal saya suka, yang tentunya memang kebiasaan dari kecil. Kemudian saya juga ngopeni sapi, tapi nggak sekiranya nggak memberatkan tugas ya, karena memang saya nggak punya keahlian khusus untuk membuat pakan ternak, fermentasi itu belum pernah sama sekali. Jadi ini alami saja. Jadi hanya minumnya kita bantu dengan makanan yang polar atau apa Pak? Jenis polar dengan konsentrat, bukan Pak? Konsentrat ya. Polar dengan konsentrat itu sedikit-sedikit, karena khawatir nanti kalau terlalu banyak biasanya sering kakinya kena gitu Pak ya. Ya gitu. Jadi kalau untuk yang muda mungkin ya semangatnya agar tidak istilahnya itu menganggap remeh, walaupun itu hanya memelihara sapi. Karena dengan memelihara sapi itu secara tidak langsung dalam sehari-harinya pasti ada unsur nabungnya. Unsur nabungan. Iya, unsur nabung. Kalau dirinci memang seolah-olah rugi Mas. Misalnya rincinya begini, Maret sapi luru makani satu hari misalnya paling enggak dua bentel misalnya, bentel misalnya. Itu kalau dihitung satu bentelnya harus 25.000 kan, berarti sudah 50.000 biayanya. Nah, kalau dalam satu minggu berapa, satu bulan berapa, kalau dihitung seperti itu mungkin ya takut nanti. Takut malah gak jadi usaha ya Pak. Tapi dengan itu akhirnya ya walaupun nggak beli, tapi kan itu menjadi tabungan ya. Kalau kita ngarit sendiri dengan tidak terasa, misalnya yang punya tetelan pulang bawa suket, akhirnya untuk ternaknya ketika besar ternaknya bisa dijual, hasil tetelannya tetap untuk kebutuhan sehari-hari, sementara hasil ternaknya bisa untuk tabungan. Ini pengalaman yang saya perhatikan seperti itu sebenarnya. Jadi kalau kita di desa ini tidak nyambi
rumah sapi itu kayaknya rugi gitu. Rugi ya, intinya karena makan melimpah gitu ya. Tempat juga nggak masalah untuk orang desa. Ya. Walaupun nggak punya tempat biasanya dinunuti orang bisa saja. Saya itu saya suruh nempati, nggak apa-apa. Saya kalau misalnya ditempati malah alhamdulillah dapat pupuk ya Pak ya. Iya, itu yang saya harapkan seperti itu kemarin itu. Ya, ini Pak, lepas dari ASN atau pegawai Pak, ya. Ini yang dirasakan ngerumat sapi atau melihara sapi ini Bapak boleh cerita sama kita Pak, atau sudah mendapatkan apa atau untuk membantu apa begitu Pak, boleh cerita sama kita Pak? Ya sebenarnya kalau harus gimana ini ya, dalam bentuk yang konkret kayaknya ya nggak bisa ya, nggak bisa ya. Ya memang untuk modal-modal awal misalnya ya dulu mungkin kalau sapi yang saya pelihara saya jual secara bersama-sama mungkin ya dulu kita bisa untuk modal, cuma kan kita jualnya nggak selalu bersama-sama. Nggak selalu bersama-sama. Iya. Tapi yang jelas itu rumah sapi ini menguntungkan yang jelas ya Pak ya, intinya pada intinya ya menguntungkan bagi saya, bagi kami, keluarga kami dengan rumah sapi itu punya nilai tambah ya, nilai tambah ya, yang tentunya ya nilai tambah untuk sedikit memberikan apa ya kecerahan lah untuk masa depan itu aja. Nah Pak, ini ngomong-ngomong Bapak ini juga ngarit juga atau gimana itu Pak? Ya, kalau saya tidak selalu atau tidak tiap hari, hanya membantu-bantu karena ya kalau saya sudah pulang sore itu waktu nggak ada, tapi kalau terpaksa walaupun sore ya kondisi belum ada makanan ternaknya ya saya harus ngarit. Harus ngarit. Ini rumputnya juga nggak jauh. Nggak jauh. Oh, pakai otot gitu Pak ya? Ya jarang ya, makan rumput biasa juga enggak apa-apa. Nah biasanya di sini isi berapa Pak kandang ini Pak biasanya? Isi 2 lah namanya, pokoknya 2 maksimal. 2 maksimal ya. Karena kalau lebih dari 2 keberatan. Untuk sapi yang lain ditaruh mana Pak? Dirumatkan gitu Pak? Iya. Oh, kalau di sini gimana Pak sistem rumatnya itu? Sistemnya gini ya, istilahnya marobadi. Jadi misalnya belinya 16 juta, nanti kalau payu 30 laku 30 juta ya, yang 14 juta kita bagi 2. Kemudian polarnya juga kita bagi 2 biayanya untuk beli polar. Iya. Saat sapi payu baru nanti kita potong pembelian polar yang separuh. Saya habis 5 kintal ya 2,5 itu. Oh gitu. Yang punya modal 2,5, yang rumah 2,5. Yang lain-lain termasuk kalau perawatan ada sakit atau apa ya kita tanggung jawab pemilik, bukan tanggung jawab pengrumah. Oh gitu. Ya. Oke. Apa Pak, kita boleh tanya sapi ini speknya atau apa ya lengkapnya sapi ini boleh Pak? Ini umur berapa Pak kita? Ya perkiraan. Ntar hampir ya di atas 20 bulan. 20 bulanan. 20 belum puas ya Pak ya? Kayaknya belum. Belum. Wah. Dulu beli berapa Pak ini? Belinya 18 kalau nggak salah. 18. Iya. Oh ini teman-teman. 18 limusin cross. Iya. Gimana Pak? Ini biasanya kalau udah masuk di channel Rojokoyo ini ada yang tanya ini jual apa tidak? Belum. Belum Pak. Belum. Mungkin kalau mungkin ini ya paling cepat ya menjelang hari raya. Menjelang hari raya kurban atau Idul Fitri? Idul Fitri. Idul Fitri ya Pak ya, per pekan. Wah, api iki. Awake lomu komborannya apa Pak di sini Pak? Itu biasanya ya selang-seling. Kadang itu kembangnya pisang. Oh, ontong. Dicampur dengan apa? Pisangnya Pak, bukan? Bukan. Yang sering itu ini loh, pugung. Oh, singkong. Nggih, pugung singkong ke. Wah, kaspe. Ya. Wah. Beli di pasar apa ini dulu? Iya. 18. Ramadan berapa bulan Pak ini, Pak? Halo? Perawatan berapa bulan di sini? Sekitar 7 kalau nggak salah. 7. Wah. Ini. Ya ini seandainya ini makannya lahap, minumnya juga lahap, mungkin malah lebih
lebih jos ya. Ini sintal gitu badannya. Ini yang jadi malah lehernya ya Pak ya. Sudah jadi lehernya sudah mulai kandang. Swanger lebih. Tapi yang itu Pak nggak ketok belungnya misalnya lentes ya. Ini habis minum nanti ya agak ini. Yang nyamber jenengan Pak? Ya, istri saya sebenarnya. Kalau saya kurang telatennya gini, kalau nggak cepet-cepet diminum ini saya biasanya saya agak saya keras itu terus. Saya kan kalau kasih minum langsung saja habis gitu. Tapi ternyata ini agak rewel Pak ya. Iya. Lambat. Berarti ibu nggak telaten Pak? Iya. Untuk apa? Nggak lahap minum tapi bisa seperti ini hasilnya ini bagus. Ibunya memang. Oke. Ini. Oke Pak, kita tutup dulu Pak. Ada pesan buat kita yang muda-mudi ini untuk apa? Pesannya supaya tetap semangat gitu gimana Pak? Sampaikan pesan lah untuk generasi muda kita supaya nggak rebahan aja lah. Gitu. Pesan sederhana sebenarnya kalau saya impian saya cuma begini. Ya generasi muda tidak usah merasa gengsi lah untuk bekerja yang keras kotor kasar ya istilahnya, kerja kasaran tidak usah merasa gengsi, yang penting halal. Prinsipnya kalau saya seperti itu ya. Kan kadang ada yang kerja kasaran malu ya. Kalau saya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Yang penting halal gitu. Halal. Oke. Terima kasih Pak Jumari atas waktunya kita ngobrol. Barangkali ada salah kata atau dari saya mohon maaf loh Pak, ini tanya-tanyanya. Oke, terima kasih teman-teman. Ini sapinya Pak Jumari salah satunya. Ada di selain ini berapa ekor Pak di orang digadukan? Habis tinggal satu kecil di sana. Oh ya, oke teman-teman, ini tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Jumari, sedikit inspirasi dari kita supaya tetap semangat teman-teman. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya bro.